Eh, Mohon maaf, saudara terdakwa, saya tanyakan. Orang tua saudara terdakwa namanya siapa? Saya, Ya. almarhum Haji Abu Bakar. Saya bilang dari mana nih? Saya Teddy Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Kemudian dia juga bilang, mengaku bahwa saya juga anaknya teman bapak, satu letting 73. Yaitu anaknya almarhum Sugiri. Jaksa mencecar terdakwa Teddy Minahasa soal alasan mengaku sebagai anak dari teman lettingan ayah Dodi Prawiranegara, Maman Supratman. Hal itu Teddy sampaikan saat membujuk ayah Dodi agar mau mengizinkan Dodi untuk bergabung menjadi satu pengacara dengan Teddy. Teddy mengaku sebagai anak dari almarhum Sugiri, padahal nama ayah Teddy ialah Abu Bakar. Saya Teddy Minahasa, Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya ada apa? Itu saudara bapak ya? Maksudnya? Maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya, Pak. Semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Oh, saya telepon Ama saja kalau gitu ya. Iya. Iya, Bapak percayakan saya juga tidak akan nyudutkan Dodi, tidak, Pak. Saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya, Pak. Iya. Saya ini. Saya hubungi Ama, Pak. Iya. Saya anaknya Pak Sugiri juga, Pak. Ya. Kawan Bapak. Apa maksud dan tujuan saudara terdakwa pada saat komunikasi dengan istri dari Dodi yang mengaku, mohon maaf, orang tua saudara adalah almarhum Pak Sugiri? Pertama, itu berasal dari rekaman yang belum melalui proses digital forensik, barangkali illegal access, dan dipublikasi sedemikian rupa tanpa konfirmasi dalam berita acara maupun berkas perkara. Namun, saya juga tidak keberatan menjelaskan. Almarhum Sugiri itu adalah bapak angkat saya. Hanya kurang kata-kata angkat kok jadi masalah, Pak. Bapak angkat saya, karena saya dari letnan tidur bersama beliau, jadi anak buah beliau, jadi sepri beliau, dan seterusnya. Sampai beliau, mohon maaf, meninggal dunia. Saudara terdakwa menghubungin istrinya itu dari mana? Kalau boleh. Gimana, Pak? Bisa saudara jelaskan, saudara menghubungi istri. Baik, coba pertanyaannya, biar jangan seperti itu, seperti ngantuk. Pertanyaannya itu coba, apakah saudara ada menghubungi istri Dodi? Begitu pertanyaan, Apakah biar saudara lugas-lugas dan tegas-tegas bisa dicatat. Ayo, coba diulang. Apakah saudara ada menghubungi istri Dodi? Ya, mohon izin Yang Mulia. Silakan. Sebetulnya ini tidak ada di dalam konteks perkara saya. Itu kan adanya di kesaksian terdakwa Dodi. Bila saya keberatan diizinkan, saya tidak menjawab. Namun apabila Yang Mulia memerintahkan, saya akan jawab. Baik, saya ingatkan kalau bisa jawab, silakan jawab. Terima kasih Yang Mulia. Saudara jaksa, yang dipertanyakan itu sebetulnya bermula dari istri saudara Dodi yang berkali-kali minta tolong kepada saya melalui istri saya. Itu latar belakangnya. Bukan saya ingin meringankan diri. Saya pun saat itu pasca dibius 2 hari berturut-turut selama 3 jam. Saya juga seperti orang, bahasa Jawanya itu ketenggengen gitu. Ketenggengen itu seperti tercengang. Ini masalah apa ini? Kok tiba-tiba menyeret saya? Setahu saya malam yang tanggal 12 itu, selesai saya di tindakan medis itu, saya memanggil istri saudara Dodi, minta informasi yang jelas seperti apa. Bukan saya justru yang memberitahu istri Dodi bahwa Dodi ditangkap di Polda Metro, itu keliru. Soalnya begini, mekanisme dan prosedur penangkapan oleh Polri, oleh penyidik, itu wajib memperkenalkan diri identitasnya.
Jadi bohong besar kalau istri saudara Dodi itu mengatakan taunya dari saya. Saudara Dodi sudah dijemput dari rumahnya itu, penyidik pasti sudah memperkenalkan diri. Jadi istrinya saudara Dodi tahu lebih dulu bahwa Dodi ada masalah. Ya, percakapan saya dengan istri saudara Dodi adalah rekomendasi dari orang tuanya Dodi. Gitu, Pak. Dan saya juga punya bukti percakapan istri saya dengan istrinya saudara Dodi. Yang dimana dia minta tolong. Tidak ada intervensi, apalagi ngajak skenario, karena saya sendiri waktu itu tidak tahu posisi saya ini kok ke bawah-bawah dari mana. Dua kebohongan Teddy terbongkar saat bukti rekaman dari ayah Dodi diputar di persidangan di depan hakim. Kebohongan pertama, Teddy mengaku juga sebagai anak dari anggota polisi almarhum Sugiri, teman dari Maman Supratman. Padahal, ayah kandung dari Teddy Minahasa adalah Abu Bakar, yang berasal dari Madura. Kebohongan kedua, tentang kesaksian Teddy yang mengatakan alasan menghubungi Rahma, istri Dodi, karena istri Dodi terus-menerus meminta tolong pada dirinya untuk membantu membebaskan Dodi. Padahal, sesuai dari percakapan telepon, alasan Teddy mau menghubungi Rahma, karena ingin membujuk Dodi, untuk bergabung menjadi satu pengacara dengan Teddy, dan membuat skenario rekayasa dalam persidangan, agar lolos hukuman. Iya Pak, saya apalagi nih Pak. Jadi Dodi ini dipengaruhi si Arif itu Pak, bukan dari saya Pak, Arif Pak. Yang ngurus semua ama itu? Iya Pak, saya hubungi ama ya Pak. Ya silakan ya. Dalam hati saya, teman saya tidak ada yang punya anak sampai 2 bintang ini. Habis itu, saya bilang sekali lagi, saya ini punya penyakit jantung ya, saya bilang gitu. Saya nggak menangani itu. Selesai di situ. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan. Sebelumnya, ayah mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, Irjen Purnawirawan Maman Supratman, menjadi saksi dalam sidang kasus narkoba, yang turut menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Maman menangis saat menceritakan telepon dari Teddy. Maman dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk anaknya sendiri, Dodi Prawiranegara, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kedatangan Maman Supratman untuk menceritakan kepada hakim bentuk intervensi dari Teddy Minahasa kepada keluarganya dan menekan Dodi untuk membuat skenario bohong dalam persidangan.